Oke, baik. Pada pertemuan ini saya akan membawakan materi tentang analisis data, pengantar informasi digital dan data. Di era digital saat ini, informasi dan data telah menjadi aset sangat berharga. Setiap detik kita menghasilkan data dari berbagai aktivitas digital seperti chatting, like di media sosial, transaksi online, dan masih banyak lagi. Di sini, website ini dirancang untuk Anda memahami konsep dasar informasi digital, bagaimana data bekerja, melindunginya, dan mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat. Sebelum kita masuk pada materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu memahami konsep data. Setelah mempelajari materi ini, saya harap Anda memahami konsep dasar, yaitu memahami informasi digital dengan baik, memahami privasi dan keamanan informasi digital dengan baik, memahami ancaman informasi digital dengan teliti. Terus, yang kedua itu menerapkan keamanan pemodelan, yaitu membuat keamanan informasi digital dengan baik, memahami pemodelan data dan berbagai bidang dengan baik, memahami metode pengumpulan data secara otomatis. Yang ketiga, analisis pengolahan data, yaitu menerapkan siklus pengolahan data menggunakan perkakastik, menerapkan strategi pengolahan data yang tepat berguna. Oke, baik, kita akan masuk pada materi. Yang pertama itu tentang pengantar informasi digital dan data. Informasi digital dan data merupakan aktivitas dasar modern seperti komunikasi, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan melalui berbagai platform digital dapat diolah menjadi informasi yang bernilai dan diuji kebenarannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang informasi digital, keamanan, dan pengolahan data sangat penting. Ke slide berikut, yaitu sumber informasi dan data digital. Data dan informasi digital banyak diperoleh melalui internet, seperti media sosial dan komunikasi digital seperti email, chat, dan video call. Seluruh aktivitas tersebut menghasilkan data yang dapat disimpan, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik pribadi maupun organisasi. Informasi digital. Informasi digital adalah informasi yang disajikan dalam bentuk data elektronik sehingga dapat disimpan, diproses, dan disebarkan menggunakan perangkat digital. Bentuk contohnya seperti teks, gambar, audio, video, dan dokumen digital. Informasi digital juga bersifat fleksibel, mudah disalin, dan sangat tergantung pada teknologi. Nah, di sini untuk menjaga keamanan privasi digital Anda, itu identifikasi informasi digital, di mana peserta didik perlu mampu mengidentifikasi kebenaran informasi digital dari berbagai platform. Yaitu identifikasi dilakukan dengan mengenali ciri pesan yang mencurigakan seperti email spam, phishing, penawaran hadiah yang palsu, atau tautan yang tidak valid, serta pesan pribadi yang meminta data sensitif.
Contohnya penipuan seperti Anda mendapatkan hadiah. Yaitu di informasi digital ada berbagai ancaman yang sangat berbahaya. Yaitu informasi digital. Ancaman informasi digital. Ancaman informasi digital adalah upaya jahat untuk mencuri, merusak atau mengganggu data dan sistem melalui internet seperti malware, yaitu virus ransomware untuk merusak data, phishing untuk mencuri kredensial, serangan DDoS untuk melumpuhkan sistem, serta peretasan, doxing, dan pencurian identifikasi yang menargetkan privasi dan keamanan individu maupun organisasi, dengan dampak kerugian finansial hingga gangguan operasional. Di sini kita akan memberikan penerapan keamanan informasi sederhana. Keamanan informasi dapat diterapkan melalui penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, pengaturan akses perangkat, serta kewaspadaan terhadap tautan dan lampiran yang mencurigakan. Langkah sederhana seperti mengamankan dokumen, memberikan password perangkat, dan kesadaran digital sangat penting untuk mencegah kebocoran data. Contohnya itu bentuk penerapan keamanan informasi, yaitu contohnya itu menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol untuk membuat password yang kuat. Yang kedua itu enkripsi data, mengubah data menjadi kode agar bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, Yang ketiga itu backup data, cadangan data, menyimpan salinan data di tempat lain, menghindari kehilangan data jika rusak atau terkena virus, dan juga menggunakan antivirus yang resmi. Yaitu yang pertama itu antivirus melindungi diri dari virus atau malware. Firewall menjaga jaringan dari akses ilegal. Terus update terus sistem aplikasi, yaitu untuk menutup celah aplikasi, melindungi diri dari ancaman terbaru. Tujuannya yang pertama itu untuk melindungi data pribadi dan perusahaan. Yang kedua, mencegah pencurian atau kebocoran data, menjaga kerahasiaan informasi. Yang keempat, menjamin data tetap utuh dan tersedia. Baik, slide yang ketujuh yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder dengan metode wawancara, kuesioner, dan studi keperpustakaan. Platform digital seperti Form memudahkan pengumpulan data secara otomatis, dilanjutkan dengan visualisasi dan analisis menggunakan spreadsheet. Di sini ada berbagai macam, ada dua teknik pengumpulan data itu primer dan sekunder. Observasi atau pengamatan. Contohnya seperti observasi atau pengamatan, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat langsung atau melihat langsung objek atau kegiatan. Yang kedua itu wawancara, seperti mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan narasumber.
Yang ketiga, kuesioner atau angket, yaitu mengumpulkan data menggunakan daftar pertanyaan tertulis. Oke, slide ke terakhir, yaitu siklus dan pengolahan data. Siklus pengolahan data meliputi pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, interpretasi, dan publikasi. Pengolahan data yang baik mencakup penyimpanan yang aman, mencanangkan data, mengendalikan akses, serta menjaga kualitas dan integrasi data agar informasi yang dihasilkan akurat dan bermanfaat. Siklus pengolahan data. Yang pertama itu, contohnya itu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara, survei, dan lain sebagainya. Yang kedua itu input data, memasukkan data ke sistem komputer atau database. Yang ketiga, pengolahan data, yaitu data diproses sehingga menjadi informasi yang berguna. Yang keempat, menyimpan data. Data disimpan agar bisa digunakan kembali. Oke, sekian materi hari ini. Kesimpulannya adalah informasi digital dan data memiliki peran penting dalam kehidupan modern, seperti pendidikan perlu memahami sumber, bentuk, dan karakteristik informasi digital, serta mampu menjaga keamanan dan privasi data dengan penugasan metode pengumpulan, pengolahan, dan pengolahan data berbasis TIC. Peserta didik dapat menjadi pengguna teknologi yang kritis, aman, dan bertanggung jawab. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih.